Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah MDTA Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo. Yang lalu kita telah mempelajari tentang makharijul huruf, yaitu tempat-tempat atau letak keluarnya huruf-huruf hijaiyah ketika membunyikannya. Jadi setiap huruf dalam huruf hijaiyah itu ada tempat-tempat ketika kita membunyikan masing-masing huruf tersebut. Di dalam pelajaran tajwid ada 5 tempat makharijul huruf. Yang pertama di rongga, yang kedua kerongkongan, ketiga lidah, keempat 2 bibir mulut, yang kelima adalah pangkal hidung. Yang lalu juga kita sudah melihat video beberapa huruf hijaiyah, yaitu alif, ba, ta, tha, ja, ha. Untuk hari ini kita akan menyambung beberapa makharijul huruf hijaiyah, yaitu kha, dal, zal, ro, za, sa, sha, sod, do, to, zo, a, go, fa, ka, ka, la, ma, na, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Demikian seluruh huruf hijaiyah yang kita akan lihat di videonya sebentar tentang makharijul huruf, di mana letaknya, apakah rongga, kerongkongan, lidah, 2 bibir mulut, dan pangkal hidung. Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingatkah kalian tentang makhraj huruf? Betul sekali. Jadi makhraj huruf adalah letak atau tempat keluarnya huruf hijaiyah ketika kita ucapkan. Sekarang kita akan belajar makhraj huruf kha hingga sin. Yuk teman-teman, kita simak video berikut ini. Sekarang kita masuk ke huruf kha. Di manakah makhraj huruf kha? Makhraj huruf kha yaitu dia adalah tempatnya tenggorokan bagian atas. Jadi ketika kita mengucapkan huruf kha, dia terasa. Kha, khi, khu. Kha, khi, khu. Kemudian kita beralih ke contoh. Di sini ada contohnya. Kha, khi, khu, bakh. Khu, khan, khani, khakhna, minal, mukhni, makhi, khan, khani, kha. Kha, khi, khu, bakh. Khu, khan, khani, khakhna, minal, mukhni, makhi, khan, khani, kha. Jangan sampai keluar pantulan suara. Ingat, jangan khani, khakhna, minal, mukha, kha. Tapi harus diluruskan suaranya, jangan sampai timbul pantulan suara. Saya ulang. Kha, khi, khu, bakh. Bakh. Khu, khan, khani, khakhna, minal, mukhni, makhi, khan, khani, kha. Kita beralih ke
huruf dal. Huruf dal. Dimanakah makhraj huruf dal? Makhraj huruf da atau dal adalah punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri atas sambil mengenai gusinya. Kemudian kita beralih ke contoh. Nah, di sini dadi dubad dudan dani dadna minal mudani madidan danida. Di sini baru ada pantulan suara ketika dia sukun. Karena dal termasuk huruf yang memiliki pantulan suara. Jadi dadi duda dadi dubad dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Nah, kemudian kita beralih ke huruf zal. Di manakah makhraj huruf zal? Kita lihat makhraj huruf za atau zal adalah ujung lidah yang menyentuh ujung dua gigi seri atas. Menyentuh, ya, tidak sampai keluar seperti ini. Tapi dia menyentuh, hampir menyentuh atau menyentuh kedua ujung gigi seri bagian atas. Za, ya. Jadi makanya dia nafas itu mengalir. Za. Contoh. Zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Saya ulang. Zazi zubaz. Jangan zazi zubaz. Baz. Jangan sampai keluar pantulan suara pada huruf-huruf yang memang bukan termasuk huruf yang memiliki pantulan suara. Zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Sekarang kita beralih ke huruf ra. Di manakah makhraj huruf ra? Kita lihat. Huruf ra makhrajnya adalah ujung lidah agak ke dalam mengenai gusi gigi seri atas. Saya ulang, ujung lidah agak ke dalam mengenai gusi gigi seri bagian atas. Ra, ya, ra. Kita lihat, beralih ke contohnya. Rari rubar ruran ruran rani rarna minal murni mariran ranira. Saya ulang. Rari rubar ruran rani rarna minal murni mariran ranira. Kemudian kita beralih ke huruf za atau zai. Di manakah makhrajnya? Kita lihat makhraj huruf za atau zai adalah ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah. Ya, jadi seperti ini teman-teman bisa lihat ke gambar. Contohnya zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Saya ulang. Zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Sekarang kita beralih ke huruf sin. Ini yang terakhir, ya. Nanti kita lanjutkan ke huruf berikutnya. Di manakah huruf makhraj huruf sin? Makhraj huruf sa atau sin adalah ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah. Teman-teman bisa lihat. Contohnya gimana? Contohnya kita baca. Sa si subas susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Saya ulang. Sa si subas susan sanisasna minal musni masisan sanisa. Sudah dulu ya, jangan lupa dihafalkan. Nah, tugas teman-teman yang pertama adalah setoran makhraj huruf dari alif sampai sin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pelajaran tajwid tentang makhraj huruf. Kali ini kita akan bahas dari huruf shin sampai ya. Di manakah letak atau makhraj huruf shin? Makhraj huruf shin adalah tengah lidah mengenai langit-langit rongga mulut. Kemudian kita beralih ke contoh. Syashi syubash shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sad. Manakah makhraj huruf sad? Makhraj huruf sa adalah ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah. Sa si su. Sa si su. Sekarang kita beralih ke contoh. Sa si su bas susan sani sasna minal musni masisan sani sa. Dad, huruf da. Manakah makhraj huruf da? Kita lihat, makhraj huruf da adalah sisi kanan atau kiri lidah mengenai sisi gigi geraham atas sebelah bagian dalam, sebelah dalam. Bisa dua-duanya, da, atau sebelah kiri atau sebelah kanan, mana enaknya saja. Contoh, dadidu bad ضوضا ضنضضن من المضن مضيضا ضنضا. Ta. Manakah makhraj dari huruf ta? Makhraj huruf ta adalah punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi seri atas sambil mengenai gusinya. Ini sama seperti makhraj ta. Kemudian kita ke contoh. Tatitu bata tutan tanitatan minal mutani matitan tanita. Huruf za. Manakah makhraj huruf za? Makhraj huruf za adalah ujung lidah yang menyentuh ujung gigi seri atas. Ya, ujung lidah menyentuh bagian gigi seri bagian atas. Dia sama makhrajnya dengan zal. Tapi bedanya dia dengan zal, bahwa zal itu dia lebih keluar, dia lebih ke dalam, sedangkan za lebih keluar ujung lidahnya. Ya, kemudian dia isti'ala, terangkat suaranya, dan dia termasuk huruf yang tebal. Za, zi, zu. Kemudian kita ke contoh. Za, zi, zu, baz. ضوضا ضنضضن من المضن مضيضا ضنضا. Huruf ain, manakah makhraj dari huruf ain? Makhraj huruf ain adalah tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan bagian tengah yang di sini. Kemudian kita latihan penyebutan huruf ain. A'i'u ba' U'an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a. Sekarang kita akan masuk ke huruf ghain. Oke, di manakah letak makhraj huruf gha atau ghain? Makhraj huruf gha adalah tenggorokan bagian atas, seperti yang ada di gambar. Dia memiliki pasangan yang sama tempat makhraj hurufnya atau tempat keluar hurufnya itu dengan kha. Ghaghiru bagh Ghughan ghanighna minal mughni maghighan ghanigha. Huruf fa. Di manakah letak makhraj huruf fa? Makhraj huruf fa yaitu adalah bibir bawah bagian dalam mengenai ujung gigi seri atas. Fa fi fu baf fu fam fani fafna minal mufni ma fi fam fani fa. Huruf qaf. Di manakah letak makhraj huruf qaf? Makhraj huruf qaf
adalah pangkal lidah mengenai langit-langit yang di atas. Sebenarnya pangkal yang benar yaitu pangkal lidah mengenai langit-langit bagian atas yang lunak. Qaqiqu baqa quqan qaniqaqna minal muqani maqiqan qaniqa. Kaf. Di manakah letak makhraj huruf kaf? Tempat keluarnya huruf kaf. Makhraj huruf kaf atau ka adalah pangkal lidah agak ke depan mengenai langit-langit di atasnya. Sebenarnya pangkal lidah kaf itu ka. Pangkal lidah mengenai dua bagian. Ya. Yang benar adalah mengenai dua bagian. Bagian langit-langit yang keras dan bagian langit-langit yang lunak. Kita latihan. Kaki kubak kukang kanikak na minal mukni makikang kanika. Lam. Di manakah makhraj huruf lam? Makhraj huruf la atau lam adalah sisi bagian depan lidah mengenai gusi gigi depan. Lalilubal lulan lulan lanilalna minal mulni malilan lanila. Di manakah makhraj huruf mim? Makhraj huruf mim adalah bibir atas dan bibir bawah dirapatkan bersama-sama. Mamimu bam mumam manimam naminal mumni mamimam manima. Huruf nun yaitu makhrajnya, teman-teman bisa lihat. Makhraj huruf nun atau na adalah ujung lidah mengenai gusi gigi seri atas. Nani nuban nunan naninan naminal munni maninan nanina. Kemudian kita masuk ke huruf waw. Di manakah letak makhraj huruf waw? Makhraj waw atau huruf waw atau huruf wa adalah kedua bibir atas dan bawah yang dirapatkan bersama. Wawi wubau wuwan wani wawna minal muni mawi wan wani wa. Ha. Makhraj huruf ha yaitu adalah tenggorokan bagian bawah, yaitu ujung ya, paling bawah. Tenggorokan bagian paling bawah itu di sini. Ha hi hu bah hu han haniha naminal muhni mahi han haniha. Ini lam alif ya. Lam yang disertai dengan alif. Ini lam tapi ada alifnya. Ini alifnya. Ya. Makhrajnya itu sama seperti lam biasa. Makhrajnya itu sama. Mengangkat ujung lidah disentuh dengan langit-langit ya. Tapi dia langit-langit yang berdekatan dengan gusi gigi ya. Lalilubal lulan lanilalna minal mulni malilan lanila. Makhraj huruf hamzah itu sama seperti huruf ha ya, sudah kita bahas tadi, yaitu dia tenggorokan bagian bawah. A i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Huruf ya, makhraj huruf ya yaitu adalah tengah lidah mengenai langit-langit di atas. Tengah lidah ya. Ya yi yu bai yu yan yani yayna minal muini mayi yan yaniya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf. Kemarin kita sudah sampai huruf ain. Dan sekarang kita akan masuk ke huruf ghain. Oke.
Di manakah letak makhraj huruf gha atau ghain? Makhraj huruf gha adalah tenggorokan bagian atas, seperti yang ada di gambar. Makhraj huruf gha adalah tenggorokan bagian atas. Dia memiliki pasangan yang sama tempat makhraj hurufnya atau tempat keluar hurufnya itu dengan kha. Kha dengan ghain adalah sama tempat keluarnya, yaitu tenggorokan bagian paling ujung. Karena huruf tenggorokan itu atau yang disebut dengan huruf halqi ada 6. Dan tenggorokan dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang pangkal, ada yang tengah, kemudian ada yang ujung. Sedangkan yang pangkal yang paling bawah adalah ha dan hamzah. Sedangkan tenggorokan bagian tengah yang di bagian sini, yang bagian jakun, yaitu ha dan ain. Sedangkan yang paling ujung yaitu ghain dan kha. Ini letak makhraj huruf ghain, yaitu tenggorokan bagian atas. Kemudian kita beralih ke contoh. Di sini ada contoh untuk latihan cara menyebut huruf ghain, yaitu ghaghiru bagh ghugan ghani ghagna minal mughni maghigan ghani gha. Jadi ketika dia tanwin bertemu dengan ghain, tidak boleh cara bacanya tidak boleh di tempo bacaan yang diperpanjang, tidak boleh diperpanjang bacaannya, seperti contohnya ghaghiru bagh ghugan ghani ghagna minal mughni maghigan ghani gha. Kalau dibaca seperti itu pada tanwin ketika bertemu dengan ghain atau huruf halqi yang lainnya yang ada 6, maka itu salah. Karena tanwin dan nun sukun ketika bertemu dengan huruf halqi, dia tidak boleh digunakan dengan tempo bacaan diperpanjang. Dan kemudian perhatikan pada ghain yang sukun atau mati. Jangan sampai dia menimbulkan pantulan suara. Seperti contoh ghaghiru bagh ghugan ghani ghagna minal mughni mughni maghigan ghani gha. Itu salah. Jadi harus bisa dijaga, jangan sampai menimbulkan pantulan suara, karena ghain bukan termasuk huruf yang memiliki pantulan suara atau yang disebut dengan huruf qalqalah. Saya ulang cara yang benar. Ghaghiru bagh ghugan ghani ghagna minal mughni maghigan ghani gha. Kemudian kita beralih ke huruf fa. Huruf fa, di manakah letak makhraj huruf fa? Di manakah letak makhraj huruf fa? Makhraj huruf fa yaitu adalah bibir bawah bagian dalam mengenai ujung gigi seri atas. Jadi bibir bawah itu agak dimasukkan, kemudian sampai dia ujung gigi seri bagian atas itu menempel atau mengenai bibir atau perut bagian bibir bawah, seperti yang ada di gambar. Fa. Jadi aliran nafas itu keras. Fa, fa. Tidak pa. Karena kalau pa itu orang Indonesia, sedangkan dalam bahasa Arab tidak ada pa. Hanya ada fa. Kalau kita ada p atau f. Sedangkan di Arab cuma ada f. Jadi fa. Nah, kemudian kita beralih ke contoh. Cara latihan penyebutan huruf fa. Fa, fi, fu, baf. Fu, fam, fani, fafna, minal, mufni, ma, fi, fam, fani, fa. Nah, cara latihan seperti ini yaitu cara latihan untuk membaca fa ketika dia berbaris dan terlebih lagi ketika dia sukun. Ya. Jangan sampai kita menimbulkan pantulan suara pada fa yang dia bukan termasuk huruf yang memiliki pantulan suara. Contohnya fa, fi, fu, baf. Fu, fam, fani, fafana, minal, mufani, ma, fi, fam, fani, fa. Itu salah ketika kita membaca fa yang sukun,
menimbulkan pantulan suara. Jadi harus bisa jangan sampai menimbulkan pantulan suara pada huruf fa. Fa, fi, fu, baf, fu, fam, fani, fafna, minal, mufni, ma, fi, fam, fani, fa. Kemudian kita beralih ke huruf qaf. Di manakah letak makhraj huruf qaf? Makhraj huruf qaf adalah pangkal lidah mengenai langit-langit yang di atas. Sebenarnya pangkal yang benar yaitu pangkal lidah mengenai langit-langit bagian atas yang lunak. Karena langit-langit itu dibagi menjadi dua bagian. Ada langit-langit yang bagian keras yang bertulang, dan ada langit-langit yang bagian lunak yang dekat anak lidah. Itu yang lebih dalam, itu langit-langit yang lunak yang tidak bertulang, sehingga dia kalau dipegang lebih kenyal dibandingkan langit-langit yang bagian lebih depan dekat dengan gusi gigi. Nah, langit-langit dibagi menjadi dua. Sedangkan qaf makhrajnya adalah yaitu pangkal lidah mengenai bagian langit-langit yaitu yang bagian lunaknya, ya, bagian lunaknya. Tidak perlu disebut langit-langit bagian atas, ya, karena langit-langit itu di atas. Yaitu pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian yang lunak. Teman-teman bisa cek sendiri dengan cara memegang langit-langitnya. Yaitu ada bagian yang keras, ada bagian yang lunak. Kemudian ada bagian yang mengkerut, yang bagian depan. Kemudian ada bagian yang keras tapi dia merata tidak mengkerut. Kalau bagian sini dia mengkerut bagian yang dekat dengan gusi gigi. Kemudian kita latihan menyebut huruf qaf. Qaqi qubaq quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Saya ulang. Qaqi qubaq quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Nah, baru di sini ketika dia sukun atau mati baru kita timbulkan pantulan suara pada qaf, karena dia memang salah satu dari huruf qalqalah. Jadi yang dibaca qaqi qubaqa. Kalau tidak sampai menimbulkan pantulan suara maka itu berarti salah. Karena qaf ini adalah huruf yang memiliki pantulan suara, maka dia wajib diberikan pantulan suara ketika dia sukun. Qaqi qubaqa quqan qaniqaqna minal muqani maqiqan qaniqa. Itu dia huruf qaf. Nah, kemudian kita beralih ke huruf kaf. Di manakah letak makhraj huruf kaf? Tempat keluarnya huruf kaf. Makhraj huruf kaf atau ka adalah pangkal lidah agak ke depan mengenai langit-langit di atasnya. Sebenarnya pangkal lidah kaf itu ka. Pangkal lidah mengenai dua bagian. Ya. Yang benar adalah mengenai dua bagian. Bagian langit-langit yang keras dan bagian langit-langit yang lunak. Dia pangkal lidah itu lebih ke depan dan berada pada dua bagian, langit-langit yang keras atau langit-langit yang lunak. Dia berada di tengah-tengah itu. Jadi sama-sama mengenai langit-langit bagian lunak dan juga mengenai langit-langit bagian yang bertulang atau yang keras. Itu makhraj huruf kaf. Sedangkan qaf dia lebih dalam. Sedangkan kaf dia itu lebih ke depan. Kita latihan. Kaki kubak kukang kanikak na minal mukni makikang kanika. Ya, kaf itu punya dia hamas, sama seperti sin dan juga sama seperti sa. Dan dia hamasnya itu terdengar juga ketika dia sukun. Contohnya kaki kubak
ku kang kanikak na minal mukni maki kang kanika. Seperti itu cara penyebutan huruf kaf. Sekarang kita beralih ke huruf lam. Di manakah makhraj huruf lam? Makhraj huruf la atau lam adalah sisi bagian depan lidah mengenai gusi gigi depan. La. Ya, tinggal menempelkan ujung lidah ke gusi bagian atas. La, ya, mengenai gusi depan, yaitu gusi depan, gusi gigi seri bagian atas. Kemudian kita latihan penyebutan huruf la. La li lu bal lulan lanilal naminal mulni malilan lanila. Dan di sini baru kalian harus menjaga suara pada lam yang sukun yang mati, jangan sampai menimbulkan pantulan suara. Contohnya yang menimbulkan pantulan suara, la li lu bal lulan lanilal naminal mulni malilan lanila. Kadang orang membaca mulani malilan lanila atau lubala lulan atau lalana minal, seperti itu yang menimbulkan pantulan suara. Maka ketika dibaca seperti itu maka cara bacanya salah. Cara yang benar, lali lubal lulan lanilal naminal mulni malilan lanila. Kemudian kita beralih ke huruf mim yang terakhir. Di manakah makhraj huruf mim? Makhraj huruf mim adalah bibir atas dan bibir bawah dirapatkan bersama-sama. Mim ini adalah salah satu huruf yang juga hembusan nafas keluar dari hidung. Mim. Jadi ketika kita menyebut mim, maka akan ada aliran nafas yang keluar dari hidung. Kemudian latihan cara mengucapkan huruf mim, yaitu ma mimu bam mumam manimam naminal mumni mamiman manima. Saya ulang, ma mimu bam mumam manimam naminal mumni mamimam manima. Dan juga jangan sampai di mim itu keluar pantulan suara. Ma mimu bam, seperti itu. Itu salah ketika membaca mim yang sukun atau yang mati sampai mengeluarkan pantulan suara, karena dia bukan termasuk huruf qalqalah. Ma mimu bam mumam manimam naminal mumni mamimam manima. Nah, itulah dia makhraj huruf yang kita pelajari hari ini, yaitu dari ghain, fa, qaf, kaf, lam, dan mim. Dan juga latihan cara mengucapkan mim, huruf-huruf ketika dia sukun, terutama ya. Ketika dia sukun atau bertemu dengan huruf setelahnya, bagaimana cara kita membacanya. Demikian teman-teman video kali ini. Saya cukupkan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu tentang masalah makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf dan bagaimana cara mengucapkan huruf ketika dia fathah, ketika dia sukun atau ketika dia berbaris bawah, dan ketika dia dhammah. Kita sudah sampai kemarin sampai huruf mim. Sekarang kita masuk ke huruf nun sampai huruf ya, huruf yang terakhir dari huruf hijaiyah. Kita mulai dari huruf nun. Huruf nun yaitu makhrajnya, teman-teman bisa lihat. Makhraj huruf nun atau na adalah ujung lidah mengenai gusi gigi seri atas. Teman-teman bisa lihat ya. Dia mengenai gusi gigi seri bagian atas.
berarti belum mengenai gigi, dia hanya terkena gusinya saja ya. Naninu, naninu, berarti bukan naninu, na, beda na sama na. Kalau kita menyebutkan na biasa, maka lidah itu lebih naik ke langit-langit, langit-langit bagian yang keras. Tapi apabila makhraj nun yang asli, yaitu ujung lidah bertemu dengan gigi gosi gigi seri bagian atas. Jadi na, naninu, na, ninu. Kita latihan. Teman-teman perhatikan di sini cara bacanya. Naninuban, nunan naninanna minal munni maninan nanina. Seperti itu, saya ulang. Naninuban, nunan naninanna minal munni maninan nanina. Seperti itu ya. Saya ulang lagi. Naninuban, nunan naninanna minal munni maninan nanina. Nah, itu dia huruf nun ya. Kemudian kita masuk ke huruf waw. Di manakah letak makhraj huruf waw? Makhraj waw atau huruf waw atau huruf wa adalah kedua bibir atas dan bawah yang dirapatkan bersama. Dia ini salah satu huruf syafatain, huruf yang makhrajnya yaitu di kedua bibir, sama dengan mim, ma, sama ba ya. Jadi wa juga huruf syafatain, cuma dia itu ketika kita mengucapkan huruf wa, bibir itu tidak rapat seperti mengucapkan huruf mim dan huruf ba. Adapun wawu dia itu monyong, wa, dia membentuk lingkaran. Mulut kita itu membentuk lingkaran, kemudian nafas itu mengalir. Wa. Kita coba latihan. Kita baca. Wawi wubau. Wan wani wauna minal muni mawi wan wani wa. Kita ulang. Wawi wubau. Wan wani wauna minal muni wa minal muni mawi wan wani wa. Agak susah ya. Kita ulang lagi. Ingat, mulut itu harus dimonyongkan ketika mengucapkan huruf waw supaya lebih pas makhrajnya dan lebih enak pengucapannya. Kita ulang. Wawi wubau. Wan wani wauna minal muni mawi wan wani wa. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita beralih ke huruf berikutnya, itu huruf H. Makhraj huruf H yaitu adalah tenggorokan bagian bawah. Dia itu ujung ya, paling bawah. Tenggorokan bagian paling bawah itu di sini. Ya. Pangkal leher ya, akhir dari leher. Itu dia makhraj huruf H. Dia pasangannya itu huruf hamzah. Sama seperti huruf hamzah, nanti akan kita bahas. Kemudian kita latihan penyebutannya. Ha hi hu bah hu han haniha naminal muhni mahi han haniha. Nah, seperti itu. Dia agak lebih mudah ya. Tapi makhraj huruf H itu tidak sampai ke dada. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa ini disebut dengan hadada karena keluarnya dari dada. Ya tidak, tapi dia keluarnya dari pangkal atau ujung tenggorokan, akhir dari leher ya, ujung tenggorokan, bagian paling bawah, bukan dada ya. Itu keliru kalau orang mengatakan ha ini atau ha marbut, ha ini keluarnya dari dada, salah, tapi tenggorokan, tapi bagian paling bawah. Kita ulang lagi. Ha hi hu bah hu han haniha naminal muhni mahi han haniha. Nah, seperti itu. Maaf teman-teman, agak batuk. Kemudian kita beralih ke huruf berikutnya, itu huruf lam. Makhraj huruf lam, ini lam alif ya. Lam yang disertai dengan alif. Ini lam tapi ada alifnya. Ini alifnya ya. Makhrajnya itu
sama seperti lam biasa, lalilu ya. Sama seperti lam yang seperti kail pancing ya, sama makhrajnya. Cuma di sini bedanya dia disertai dengan alif, makanya disebut dengan lam alif. Tapi makhrajnya sama. Dan juga dia dibaca lalilu di sini. Dan sudah kita bahas pada video sebelumnya, sebelumnya. Video sesudahnya ya. Makhrajnya itu sama, mengangkat ujung lidah disentuh dengan langit-langit ya. Mengangkat ujung lidah disentuh dengan langit-langit atau bertemu dengan langit-langit maksudnya ya. Tapi bukan langit-langit bagian tengah, tapi dia langit-langit yang berdekatan dengan gusi gigi ya. Berdekatan dengan gusi gigi. Kita latihan. Lalilubal lulan lanilal naminal mulni malilan lanila. Kita ulang. Lalilubal lulan lanilal naminal mulni malilan lanila. Nah seperti itu. Kemudian kita beralih ke huruf berikutnya, itu hamzah. Makhraj huruf hamzah itu sama seperti huruf H ya, sudah kita bahas tadi, yaitu dia tenggorokan bagian bawah. Dia pasangannya huruf H. Karena tenggorokan itu dibagi menjadi 3 bagian, kemudian masing-masing bagian memiliki 2 huruf, dan H dia pasangannya adalah huruf hamzah. Kemudian kita latihan, karena di sini juga sering sekali orang salah dalam mengucapkan huruf hamzah. Di mana letak salahnya ketika mereka bertemu dengan huruf hamzah yang sukun? Apabila sudah bertemu dengan huruf hamzah yang sukun, banyak orang yang membacanya dengan disertai pantulan suara. Ya, kita latihan. A I U ba u an ani a na minal mu ni ma I an ani a. Jangan sampai ada suara a I U ba ya, itu salah. Jangan sampai ada pantulan suara seperti itu. A I U ba, tapi ba bukan ba. U an ani a bukan a. U an ani a na minal mu ni ma I an ani a. Nah seperti itu pengucapan huruf hamzah. Kemudian kita beralih ke huruf berikutnya, itu huruf ya. Makhraj huruf ya yaitu adalah tengah lidah mengenai langit-langit di atas. Tengah lidah ya, ya. Jadi bentuk lidah itu melengkung ke atas, kemudian tengah-tengahnya itu langsung menempel ke langit-langit bagian tengah ya. Langit-langit bagian tengah. Cara latihannya kita baca ya yi yu bai yu yan. Ingat kalau dhammah harus dimonyongkan. Yu yan yani yaina minal muini mayi yan yani ya. Kita ulang. Ya yi yu bai yu yan yani yaina yu yan yani yaina minal muini mayi yan yani ya. Kita ulang sekali lagi. Ya yi yu bai yu yan yani yaina minal muini mayi yan yani ya. Nah itulah teman-teman pengambilan video pada makhraj huruf yang terakhir, yaitu nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, dan ya. Berarti kita sudah selesai dalam pembahasan makhrijul huruf atau tempat keluarnya huruf dan latihan cara membaca huruf tersebut. Dan insyaallah kapan-kapan kita akan membuat video tentang masalah mat ya, masalah mat atau hukum bacaan, biar lebih difahami, di samping ada praktek dan juga ada teori. Nah, saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan video kali ini juga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga ada perubahan pada bacaan Al-Quran kita, sehingga bacaan Al-Quran kita jauh lebih baik daripada bacaan sebelumnya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah beberapa video tentang makharijul huruf yang sempat kita dengarkan pada kesempatan ini. Saya harap kalian bisa mengulang-ulang terus-menerus. Jangan bosan untuk mendengarkan, oleh karena
belajar Al-Quran itu semakin kita pelajari, semakin berberkah insya Allah. Dan kalau tidak dilakukan pengulangan-pengulangan, saya yakin tidak akan bisa maksimal hasilnya. Oleh karena itu, saya mengharapkan pada Nanda sekalian untuk selalu mengulang-ulang video tentang makharijul huruf sehingga bisa memperlancar penyebutan-penyebutan huruf hijaiyah dari huruf alif sampai huruf ya. Kemudian untuk tugas selanjutnya itu kita akan membuat video tentang penyebutan huruf hijaiyah atau makharijul huruf dari huruf alif sampai huruf ya. Jadi untuk tugas kali ini secara keseluruhan divideokan huruf hijaiyah dan dikirim di Google Classroom. Kemudian insya Allah pekan depan kita akan merefleksi beberapa video untuk pembelajaran kita pada pertemuan berikut insya Allah. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini tentang makharijul huruf. Mudah-mudahan ada berkahnya. Kemudian tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk selalu mengulang-ulang video tersebut, mendengarkan, menyimak dan melihat ya tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah satu persatu itu letaknya ada di mana. Yang kita telah pelajari ada 5 tempat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.